Soalnya satu, gak ketemu matematika, gak ketemu fisika, gak ada ujian tulis. Kalau cara normal belajar, tapi cara cheat itu juga banyak gitu. Rumah jauh kan bisa bikin males kuliah atau malah bikin rajin kuliah. Kuliah di Jerman ya, mesti kita kan menemui banyak masalah gitu ya, Gus. Nah, kalau dari Gus Miftah sendiri tuh apa gitu, Gus? Dulu pas masa kuliah tuh masalah yang dihadapi itu apa aja tuh, Gus? Wah, masalah terbesar itu ya dua ya. Itu kayaknya hampir semua orang Indonesia yang kuliah di sini. Satu bahasa, dua budaya. Kalau bisa dibilang ya dalam tanda kutip kultur sama budaya ya. Bahasa itu masih bisa diatasi sebenarnya kan dengan belajar. Karena itu sesuatu yang bisa dipelajari. Tapi budaya ini yang paling susah gitu. Soalnya kita nggak lahir di sini. Budaya tuh bisa misalnya kayak cara menyelesaikan masalah ala orang Jerman gitu. Meskipun targetnya, maksudnya tujuannya sama gitu, tapi cara menyelesaikannya itu beda gitu. Orang Jerman itu lebih suka kayak gini, tapi orang Indonesia lebih suka kayak gini gitu. Akhirnya pas kerja kelompok agak bentrok gitu. Ya seperti itu sih biasanya, lebih ke budaya gitu. Oh, oke. Pola pikir. Oke, paham. Jadi ya memang aku pun kadang juga shock sendiri gitu ya, Mas. Kayak misal ada temen yang mungkin aku ngelihatnya tuh ya dia nggak terlalu rajin banget gitu ya, tapi ya ternyata tiba-tiba dia tuh keren aja gitu pas misal Vorlesung atau apa kayak gitu tuh dia aktif kayak gitu. Terus mungkin kadang pun ya nggak ngerti metodenya dia tuh gimana. Kadang ada juga ya orang yang mungkin malamnya tuh dia ya ada minum alkohol kayak gitu, ada mabok kayak gitulah ya, tapi paginya tuh dia bisa itu loh, bisa tetap bisa aktif, bisa fokus kayak gitu loh. Sedangkan mungkin kayak yang teman-teman dari Indo kalau ada yang kayak gitu tuh kayak mungkin ada yang paginya nggak bisa berangkat, masih pusing dan lain-lain kayak gitu. Tapi orang sini tuh aku juga kadang heran sih, mereka kok bisa kayak gitu. Iya ya, itu juga itu menjadi pertanyaan. Oke. Tapi mungkin gini nih Gus, pas di masa kuliah pernah nggak sih kayak ada fase di mana ini tuh kayak titik terendahnya Gus Miftah nih? Ada, dan itu di semester 1. Gimana tuh? Kenapa? Karena gini ya, kita selama SMA itu ya SMP, SMA, STK yang dipelajari kan fisika, matematika, kimia. Metodenya juga guru ngajarin di papan tulis. Terus ujiannya ngerjain soal. Kalau lulus alhamdulillah gitu kan, kayak gitu terus gitu. Sedangkan pas saya nyampe di arsitektur itu semester 1 ilmunya itu beda gitu. Arsitek itu ya beda gitu, maksudnya kan nggak pernah kita belajar arsitek di SMA atau STK gitu. Yang kedua metodenya pun juga beda, kayak yang tadi saya bilang, banyak diskusi, terus banyak kerja kelompok, terus sama banyak presentasi gitu. Lah saya kan kaget gitu, apalagi bahasa-bahasa itu apa, language barrier itu juga jadi tantangan terbesar gitu. Makanya itu pas semester 1 itu saya shock gitu, apa ini saya pindah uni atau malah pindah jurusan aja gitu. Soalnya ya udah beda, terus kayak merasa gak cocok gitu. Tapi pas dipikir-pikir ya udahlah, dilewati aja gitu. Ternyata malah cocok. Soalnya satu, gak ketemu matematika, gak ketemu fisika, gak ada ujian tulis, gak disuruh baca sama gak disuruh nulis banyak gitu. Wah ini, tapi ya jeleknya cuma disuruh presentasi oke lah gitu, tapi bisa bebas dari matematika. Oke, menarik. Tapi mungkin dari beberapa orang yang aku tanya tentang masalah ya guys, memang Im Allgemein tuh kebanyakan masalah dari Ausländer yang kuliah di sini ya memang pertama bahasa sih ya. Bahasa apa sih ya yang namanya bahasa saintis kan memang agak jelimet itu lagi sih, beda masalah kayak lagi. Apa sih namanya bahasa keseharian gitu. Mungkin kalau kita ngobrol setiap hari kayak gitu itu ya masih fine aja gitu, tapi kadang ini bahasa maksudnya apa gitu, kayak apalagi mungkin kalau misal profesor gitu yang bilang gitu, yang ngajarin gitu,
ya bahasanya mereka pun ya udah aduh ini apa kayak gitu. Makomnya beda. Makomnya beda, siap. Oke. Nah, terus kalau misal perspektif Gus Miftah ini, faktor apa nih yang bikin Gus Miftah tuh lulus nih dari Voksula ini di jurusan arsitektur? Saya punya metode ya, tapi kalau dibilang ini metode terbaik, kayaknya enggak juga gitu. Ini ya tergantung teman-teman aja ya, maksudnya mau pakai apa enggak. Saya tuh pakai metode namanya fokus gitu. Jadi maksudnya seluruh waktu sama sumber daya itu difokuskan cuma buat gimana caranya lulus kuliah aja gitu. Jadi kayak misalnya kalau Vorlesung itu dilihat gitu, Vorlesungnya ini berguna nggak buat meluluskan kuliah gitu, meluluskan ujian gitu. Soalnya kadang ada kita gak datang Vorlesung pun bisa lulus ujian karena ujiannya kan presentasi kan saya tadi bilang. Asal kita datang ubungnya aja gitu bisa lulus. Terus kalau Vorlesungnya gak berguna, buang-buang waktu, mending saya ngerjain tugas saya aja gitu. Atau misalnya waktu makan itu waktu makan sama mandi itu agak nggak terlalu banyak gitu. Jadi lebih banyak buat ngerjain tugas gitu. Atau nyari tempat pas Vorlesung itu di tempat yang caranya bisa dengerin profesornya lebih jelas biar gak terus bisa ngeliat papan tulis lebih jelas, jadi ngerinya lebih jelas gitu. Pokoknya semua strategi itu dipakai gimana caranya saya bisa ngerti sama bisa lulus dari ujian gitu. Terus kayak akhirnya saya ya misalnya waktu untuk berorganisasi atau untuk kerja di Arbeit, kerja magang gitu-gitu akhirnya jadi lebih dikit gitu. Itu risiko yang harus diambil gitu. Tapi ya akhirnya bisa lulus lebih cepat aja. Tapi kalau misal aku mau nanya nih sama Gus Miftah ini, kalau bisa kalau misal disuruh milih antara lulus cepat atau lulus mateng, Gus, kita mau jawabnya apa nih? Lulus mateng sih. Cuma sekali lagi yang jadi hambatan Ausländer itu kan Ausländerbehörde, masalah visa. Nah itu. Jadi mau pilih mana gitu? Ujiannya kuliahnya agak tersendat tapi misalnya sambil kerja jadi ada pemasukan, atau nggak ada pemasukan sama sekali tapi ujiannya lancar gitu. Kalau orang tua kita Bill Gates gitu ya santai kan ya, tapi orang tua kita bukan Bill Gates gitu, jadi akhirnya ya mahasiswa ada yang harus kerja, jadi kuliahnya oke lah agak terlambat dikit gitu. Tapi ada yang ya wes gitu, nggak dapat pemasukan nggak apa-apa, hidup miskin selama student, yang penting cepet lulus beres gitu. Ada juga gitu. Tapi ya kalau saya idealnya sih ya sambil kerja ya sambil cari pengalaman, kuliahnya agak telat dikit gak apa-apa, yang penting ada pengalaman gitu. Nilainya juga mungkin jadi bisa lebih bagus karena lebih banyak waktu untuk belajar gitu. Idealnya sih segitu, tapi ya sekali lagi masalah visa itu ya jadi momok. Benar. Dan juga beberapa orang pun yang aku tanya tuh ya memang ada yang memang orang tuanya membantu secara finansial, ada juga yang memang orang tuanya nggak bisa bantu lagi secara finansial, yang mana mengharuskan si anak tersebut ya selain dia berjuang buat kuliah ya berjuang buat finansialnya dia juga gitu. Jadi ya memang akhirnya ya nggak memungkiri sih ya Gus. Kadang kalau misal kita salah merepresentasikan tujuan kerja kita itu apa, kadang kita terjebak dengan yang namanya udah kenal duit akhirnya males kuliah gitu. Nah, apalagi ya gimana ya Gus, di sini kayak ngerasanya kita misal kerja nih dapat duit sekian ribu misal kayak gitu untuk sebulan kayak atau 2 bulan gitu. Jadi kita benar-benar itu tuh duit kita gitu, dan kita egal mau ngapain dengan duit ini gitu. Jadi ya kayak ngerasa udah dapat penghasilan nih kayak gini. Apalagi kalau kita mikirnya di vergleichen ke warung rupiah gitu. Aduh itu waduh ini kayak udah kaya banget. Kayak gitu. Jadi kadang tuh akhirnya pas di tengah jalan ada yang kepikiran, udah deh kayaknya aku mau ambil Ausbildung aja gitu, atau mau fokus kerja aja kayak gitu. Jadi memang hal-hal tersebut menjadi sebuah hambatan juga nggak sih? Oke. Setuju.
Nah, terus mungkin gini nih Gus, tadi kan ada satu hal yang disesali dari Gus Miftah, kenapa dulu nggak kayak gini gitu. Nah, terus mungkin ada beberapa hal lain gitu nggak sih Gus? Kenapa sih aku dulu pas semester-semester awal ataupun pas kuliah itu aku nggak ngelakuin itu gitu. Padahal seharusnya tuh kita ngelakuin itu gitu loh Gus. Mungkin lebih ke itu sih, soalnya saya lebih sering fokus ke kuliah ya, jadi gimana caranya cepat lulus gitu supaya gak dikejar-kejar Auslander border. Tapi sebenarnya di luar itu banyak peluang itu yang saya gak ambil. Misalnya kalau di internet itu kan sering ada kompetisi arsitek gitu, harusnya saya bisa tilenemen kan, gak dapat juara juga gak apa-apa kan, saya banyak pengalaman. Atau kerja di arsitektur bureau, atau ngambil praktikum di mana gitu, atau bisa cari apalah ke organisasi gitu-gitu, lebih aktif di organisasi mahasiswa atau diaspora gitu. Itu saya gak lakukan soalnya ya itu ya istilahnya ya saya lebih milih untuk cepat lulus, tapi ya akhirnya konsekuensinya ada yang harus ditinggalkan gitu. Mungkin gini nih Gus, kalau ada anak lulus SMA terus dia masih polos banget, nggak tahu tentang kuliah di Jerman, dan tiba-tiba dia dapat kayak bisikan aku mau kuliah ke Jerman gitu dan aku mau lulus di sana. Nah, kalau Gus Miftah ini bakal menjawab pertanyaannya dia itu gimana Gus? Secara orang polos pengen kuliah ke Jerman dan pengen lulus, dia harus ngapain gitu Gus? Yang pertama sih belajar bahasa Jerman ya. Iya sih. Semrasula dulu. Yang kedua ya mencari informasi sedetail-detailnya soal itu sih, perkuliahan sama sistem pendidikan di Jerman ya. Supaya dia pas kesini gak ngeblank gitu. Tapi sekarang kan juga banyak lembaga yang memberikan bantuan gitu. Apakah lembaga itu ya nyebut merek juga agak enak gitu. Ya istilahnya agen. Atau misalnya ada ya lembaga NGO gitu yang menyediakan bantuan informasi soal kuliah di Jerman. Itu bisa menjadi titik yang bisa didatangi terlebih dahulu gitu. Karena kan nggak mungkin langsung tiba-tiba booking tiket langsung pergi gitu kan, nggak bisa. Kan harus ada step-step yang harus dilalui dari segi dokumen sama legal formal sebenarnya. Itu yang lebih penting. Setelah itu ya cari jurusan apa yang ada di Jerman, terus mana yang sesuai minat dan bakat kalian gitu. Oke. Tapi mungkin dalam segi pelaksanaannya ya, ketika di sini buat lulus itu kita tuh harus ngapain sih Gus? Maksudnya ada treatment khusus yang harus kita lakukan atau apa gitu Gus? Sebenarnya gini ya, kalau dibilang kalau tujuannya cuma pengen lulus doang gitu, itu ya silahkan Anda cari cara apapun yang bisa membuat Anda lulus gitu. Apakah harus dengan belajar? Nggak harus kan dengan belajar. Kalau kalian orangnya suka bersosialisasi, jadi kenal dengan kakak kelas, bisa ambil kan itu namanya alte klausur dari kakak kelas. Kalau kalian mungkin dari segi akademik pintar atau rajin gitu, bisa kan jadi nanti Aushilfe-nya profesor. Kalau sudah jadi Aushilfe-nya profesor, kan sering pasti diskusi, terus nanti kalau minta ada pertanyaan bisa tanya ke dia gitu. Atau sebenarnya maksudnya istilah saya itu kalau cara normal belajar, tapi cara cheat itu juga banyak gitu. Atau misalnya mungkin nggak ada hubungannya dengan kelulusan, tapi hal-hal yang bisa mempengaruhi kelulusan, misalnya cari rumah gitu. Kalau cari rumah susah, terus akhirnya mengganggu waktu belajar, akhirnya nggak lulus kan gitu. Cari rumah misalnya dengan suka pergi ke komunitas-komunitas Indonesia gitu, kenal banyak orang, akhirnya ada yang bisa menawari rumah kayak gitu-gitu. Atau finansial, bisa akhirnya tahu tempat kerja, akhirnya bisa mendapatkan finansial, jadi kuliahnya itu jadi lebih tenang gitu. Jadi kalau dibilang bagaimana cara lulus itu ya biasanya kan dipikir harus belajar, tapi sebenarnya banyak sisi perspektif dimensi yang harus dilihat juga gitu. Kita nggak bisa bicara tentang hal teknis doang, tapi yang memang banyak gitu. non teknis yang memang perlu kita
Iya, pertimbangkan gitu ya Gus. Nah, misalnya rumahnya jauh gitu, nah itu kan juga mempengaruhi gitu. Rumah jauh kan bisa bikin males kuliah atau malah bikin rajin kuliah. Dua mata pisau yang berbeda. Ya banyak lah hal-hal di luar selain belajar gitu. Oke. Nah, terus mungkin ada sebagai penutup closing statement gitu dari Gus Miftah. Apa ya? Selain wassalamualaikum ini. Iya. Kalau dari saya gini ya, kita ke Jerman kan tujuannya diamanai oleh orang tua kan supaya belajar dan lulus gitu. Jadi sebisa mungkin gitu, kita kan nggak bicara takdir orang kan pasti beda-beda, tapi sebisa mungkin itu dipegang teguh gitu. Jangan sampai kebobolan, jangan sampai lepas gitu. Karena kalau sampean lihat gitu kan di visa kan tulisannya visa sebagai student, sebagai pelajar, bukan visa sebagai dagang, visa sebagai ngevlog, visa sebagai main-main kan nggak ada. Jadi di visa aja itu udah tertulis jelas Anda di sini tuh buat belajar gitu. Jadi kalau bisa itu amanah orang tua, amanah visa juga dipegang teguh sampai akhir gitu. Bagaimanapun caranya itu terserah, silakan cari metode yang pas sesuai kalian gitu. Oke. Dalam banget Gus closing statementnya, kena banget Gus. Oke. Soalnya ya gimana ya Gus, aku pun di sini kan ya posisinya masih student college dan masih semester 1 gitu. Yang mana ya das heißt di situ perjalanan aku tuh masih panjang gitu. Belum semester 1 di kuliah nanti itu gimana, belum nanti ada praktikum, belum dan lain-lain seterusnya gitu. Jadi ya memang aku pun ya memang salah satu tujuannya bikin konten seperti ini, di samping aku menyebarluaskan insya Allah kebermanfaatan ilmu ini pun ya ini buat koreksi untuk diriku sendiri dan kayak istilahnya for build buat aku gitu. Ini aku punya orang-orang yang alhamdulillah bisa lulus kuliah di Jerman nih, dan aku pengen ambil ceritanya dia tuh biar bisa lulus tuh gimana gitu, yang mana aku bisa ngambil beberapa hal yang bagus dari pemateri kita. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Gus Miftah atas sharing-sharingnya kali ini, luar biasa banget. Semoga karir kedepannya semakin lancar dan berkah dan manfaat terus itu. Makasih banyak. Okay. Ini penontonnya Bagas apa namanya? Nah, nggak tahu, belum ada namanya. Umat Bagas atau? Ya, terima kasih juga buat Bagas sama para penonton. Oke. Mungkin buat teman-teman semua yang ingin lebih tahu tentang perkuliahan di Jerman ataupun dunia di Jerman itu seperti apa, kalian bisa subscribe channel ini. Insya Allah saya akan bantu teman-teman untuk kalian biar lebih ngerti gitu tentang dunia perkuliahan di Jerman itu seperti apa, dan juga dunia perkuliahan di Indonesia seperti apa gitu. Oke, buat teman-teman kalian yang butuh informasi akan hal ini, kalian bisa langsung share ke teman-teman kalian. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Best of me now, best of me now, best of me.